Tahukah Anda, dalam pertempuran untuk menaklukkan Laut Biru, meskipun alam semesta purba tidak mengirimkan 1 juta orang yang kuat, bukan berarti alam semesta purba tidak pernah terlibat. Sebaliknya, jika bukan karena banyak kemampuan hebat mereka untuk pergi ke alam surga kaisar sebagai tamu, klan Bihai harus mati bahkan jika mereka memiliki seorang kaisar. Gonggong, Zurong, dan banyak penyihir leluhur lainnya pergi mengunjungi istana kekaisaran dan kaisar lainnya, dan bahkan salah satu dari 3 kaisar dari klan monster kuno juga secara pribadi keluar dari gunung dan menyeret kaisar. Berapa wajah ini? Dari perspektif alam semesta kuno, pada saat itu, bahkan jika ada di antara mereka yang memiliki 1 tembakan, mereka lebih baik daripada dewa bawaan kecil ini. Dan alam semesta kuno bukan untuk apa-apa. Ingin begitu banyak orang kuat untuk berdiri, sensasi yang luar biasa. Alam semesta kuno juga untuk senjata kekaisaran Bihai. Tentu saja, jika mereka bisa menaklukkan para penyintas Bihai dan menambah kekuatan, mereka tidak akan keberatan. Tapi yang selamat dari Bihai berhasil lolos, tapi Kaisar Bihai. Mereka menghabiskan begitu banyak kemunduran, dan akibatnya, mereka jatuh ke tangan Qin Yichen. Bisakah tidak ada permusuhan? Selain itu, ada satu hal lagi, yaitu Teran. Tahukah Anda, meskipun alam semesta kuno dan umat manusia, serta naga dan burung phoenix, memiliki kebencian, setidaknya mereka telah menjadi saingan selama ratusan juta tahun. Keluhan dan keluhan itu rumit dan hubungannya dalam. Tapi sejujurnya, alam semesta kuno tidak terlalu membenci umat manusia dalam beberapa tahun terakhir, karena binatang rendahan yang diganggu oleh dewa dan iblis di langit tidak layak untuk mereka. Tapi sekarang, Human Rache benar-benar mendapat dukungan. Meskipun pelindung ini adalah istana kekaisaran dan bukan Qin Yichen, tetapi masalah ini, apakah Qin Yichen, Kong Wu dan 3.000 orang biadab ini bisa berdiri di sini? Oleh karena itu, tingkat kebencian surga klan iblis kuno terhadap Qin Yichen tidak lebih lemah daripada banyak kaisar di surga kaisar. Tiba-tiba, seorang keturunan dari komandan iblis menjawab dengan senyuman tetapi dengan senyuman. Saya sudah lama mendengar bahwa ada seorang jenderal pedang ajaib dari istana Kaisar Ke. Hari ini saya akhirnya melihat dewa itu. Jenderal Feng adalah dewa bawaan. Lahir dari keberuntungan. Mengapa tidak datang ke alam semesta kuno saya? Ini adalah rumah dewa bawaan. Mengapa kita harus setia kepada orang-orang ini dan memberi klan Kaisar Ke seorang menantu laki-laki? Qin Yichen terdiam. Dan keturunan yang melamar pekerjaan itu bahkan lebih tersenyum. Jenderal Feng, Bihai Emperor Artifact, sudahkah kamu membawanya? Ambil. Kayu. Putri Wenxing tidak berharap Qin Yichen begitu jujur. Kayu ini, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa lumut ini ingin membunuhmu? Benar saja. Begitu dia mengatakan ini, mata-mata dewa dan mata iblis, dan bahkan mata iblis, penuh dengan panas yang dalam dan keganasan. Pendeta Tao dari klan Yingzhao bahkan berkata dengan dingin, bawalah saja, ada banyak harta di Lik Taosu, dan Jenderal Feng juga memiliki banyak harta, sangat bagus. Qin Yichen tetap bergeming. Kalau begitu, apakah Anda membawa senjata kekaisaran Anda? Yang mulia Dao dari suku Yingzhao terkejut, wajahnya berubah menjadi jelek, dan ada ledakan tawa yang tidak bermoral, lebih kasar dan berlebihan di sekitarnya. Jenderal Feng, kamu melihat iblis kecil ini terlalu tinggi. Hanya dia, bisakah dia memiliki senjata kekaisaran? Melihat sekeliling, Feng Jiuman tertawa keras, dan tawa ini tiba-tiba membuat wajah Yingzhao Daozun cemberut dan bahkan lebih jelek. Namun, pada saat ini, banyak raja iblis dan dewa iblis dari ras iblis kuno. Meskipun mereka semua mengertakkan gigi, mereka tidak berani mengatakan apapun. Karena mereka tidak memiliki senjata kekaisaran. Daozun Yingzhao bahkan lebih malu. Dia bertanya apakah pihak lain membawa artefak kekaisaran Bihai. Dewa bawaan menjawab dengan sederhana. Tetapi ketika dia bertanya pada dirinya sendiri, dia bahkan tidak tahu bagaimana menjawab. Bagaimana senjata kekaisaran itu ada? Itu senjata ampuh untuk menjaga klan kaisar. Tapi tiba-tiba, saya melihat murid iblis muda dari klan iblis kuno dingin dan menyalakan api ilahi yang mengerikan pada saat itu. Bahkan Qin Yichen merasa kewalahan. Seolah-olah dia akan segera dilebur. Artefak kekaisaran juga tersedia di depan. Tapi ku dengar artefak kekaisaran Bihai telah cacat dan dihilangkan. Aku ingin tahu apakah artefak kekaisaran Jenderal Feng dapat dibandingkan dengan milikku? Di belakang pemuda iblis, bendera pertempuran istana surgawi klan iblis begitu megah dan megah. Di lengan dari 2 lengan itu tersulut bulu-bulu ilahi. Tampaknya setiap bulu dewa jatuh. Itu adalah lautan api yang meledak dengan bintang. Mata dewa Qin Yichen memadat. Pemuda iblis ini seharusnya memiliki garis keturunan dari istana surgawi kuno. Dengan aura tirani. Dan klaimnya bahwa ia juga memiliki senjata kekaisaran. Saya khawatir itu tidak membual. Bulu dewa muda terentang. Dan murid iblis itu panas. Tidak hanya membidik Qin Yichen, tetapi juga memindai para dewa dan iblis dari kaisar surga. Untuk sementara, saya tidak tahu berapa banyak dewa dan iblis yang merasakan ketakutan dibakar. Ada juga banyak mengendus dingin di surga kaisar.
dan kekuatan ilahi dan kekuatan sihir melonjak dalam sekejap. Bahkan Putri Wenxing berada di belakang para dewa, mengungkapkan Dewi Kaisar seperti Valkyrie. Apa menurutmu hanya ras monster kuno yang memiliki senjata kekaisaran? Dalam waktu singkat, surga klan iblis kuno dan dewa dan iblis mantian bertarung satu sama lain. Dan bahkan jika bukan karena harta di reruntuhan Jalan Lik, kedua belah pihak bisa bertarung sekarang. Dan itu masih jenis kematian tanpa akhir. Namun, pada saat ini, saya mendengar suara perubahan yang ekstrim. Oke, aku akan bertarung di dalam langit kaisar. Anda bisa membunuh saya di alam semesta kuno. Itu adalah kemampuan Anda, dan masuk akal bagi putra saya dari alam semesta kuno untuk membunuh Anda. Mata Qin Yichen terangkat. Suara ini adalah perubahan, tetapi berbeda dari kehidupan tragis Jiang Buyong di bawah penghinaan dan kemarahan. Sebaliknya, perubahan semacam ini adalah seumur hidup, senyum untuk melihat dunia menjadi tebal, bangga. Saat kata-kata selesai, penonton terdiam, dan bahkan jika suara ini datang dari alam semesta kuno, itu menyebabkan banyak dewa dan iblis di alam surga kaisar untuk dengan cepat menyatukan kekuatan ilahi mereka dan tidak berani melakukan upaya lain. Qin Yichen melihat sosok yang perlahan berjalan keluar, berbentuk seperti kantung kuning, sangat kekar, berkaki 6 dan bersayap 4, tetapi tidak memiliki wajah. Namun, ketika sosok aneh ini berjalan menuju Qin Yichen, itu membuatnya merasa ruang terdistorsi, seolah-olah hanya ada satu sosok yang tersisa di dunia. Tidak. Selain kekuatan hebat Yao Zu ini, ada kekuatan besar lainnya. Pria perkasa itu memiliki wajah manusia. Saya tidak tahu apakah itu berubah atau apa. Tetapi itu adalah tubuh ular yang sangat besar. Perlahan terbang melintas, seakan membuat dunia bergetar. Anehnya, kekuatan besar ini menutup matanya. Tetapi Qin Yichen yakin bahwa kekuatan besar ini jelas bukan orang buta. Dan bukan karena murid iblis itu terkoyak. Tetapi seluruh dunia akan berubah warna ketika mata ini dibuka. Kekuatan dua ras monster kuno datang, membuat rambut Qin Yichen ketakutan. Paksaan yang diberikan sebelumnya bahkan melebihi ketakutan dan kekaguman. Seolah-olah ruang dan waktu yang tak ada habisnya mendatanginya, dan di depannya, hanyalah segumpal debu dalam ruang dan waktu yang tak ada habisnya, tidak layak untuk disebutkan. Ruang dan waktu yang menakutkan. Qin Yichen diam-diam berseru, ini bukan lagi horor. Tetapi tampaknya kedua monster ini kuat. Itu adalah ruang dan waktu tanpa akhir itu sendiri, di mana-mana dan maha kuasa. Nafas semacam ini tidak jauh lebih baik dari Kaisar Ke. Dan bahkan pencapaian dua kekuatan Lik dalam ruang dan waktu sudah cukup untuk menertawakan kekuatan Kaisar. Ini adalah 12 penyihir leluhur, di Jiang, Jiuyin,